Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 4 mata kuliah Psikologi Umum akan menjelaskan tentang sejarah konsep psikologi yang berkembang di Cina. Konsep kepribadian timur bermaksud untuk menganalisis keterkaitan antara jiwa manusia atau individu dengan lingkungan sosial budayanya. Maka, pendekatan kepribadian timur adalah pendekatan sosial kultural karena manusia adalah makhluk sosial. Teori ini dikenal dengan Zhen dari Su. Inilah foto si penemu teori. Ia menyimpulkan ada dua faktor, yakni kekuasaan dan persaingan. Berdasarkan identifikasi dan contoh pervasif dari kepribadian masyarakat Cina, ia melihat adanya keterkaitan atau bayang-bayang dari leluhur yang mendorong ayah dan seorang anak lelakinya berada pada posisi yang makmur atau tidak. Hal tersebut mengarahkan pada identifikasi yang sama terhadap keberhasilan suatu generasi dari pihak yang mendukung anaknya untuk mencapai masa depan yang sukses. Teorinya disebut teori kepribadian Zhen dari sastra Cina, yang berarti manusia yang berjiwa besar dan manusia yang berkepribadian. Konsep ini juga selaras untuk menganalisis jiwa masyarakat timur. Struktur kepribadian dan jiwa manusia ini digambarkan sebagai lingkaran yang konsentris. Tiap lingkaran menggambarkan suatu alam kehidupan jiwa manusia dengan berbagai macam isinya. Maka, pada teori yang ia sampaikan adalah suatu pendekatan kepribadian lebih ke pendekatan sosial budaya. Gambaran lingkaran itu disebut psikosiogram, yang menggambarkan struktur kejiwaan atau kepribadian manusia. Berikut adalah gambarnya. Pada gambar tersebut memiliki keterangan 0 berupa dunia luar, 1 lingkungan hubungan jauh, 2 lingkungan hubungan berguna, 3 hubungan lingkungan karib, 4 kesadaran yang dinyatakan, 5 kesadaran yang tidak dinyatakan, 6 subsadar, dan 7 tidak sadar. Dari gambar berikut dapat kita uraikan sebagai berikut. 1. Lingkaran ketujuh. Isi dari bagian lingkaran ketujuh ini ialah semua cipta yang semua disadari, tetapi ditekan atau didesak masuk ke dalam tidak sadaran, lama-lama menjadi tidak disadari. Yang kedua, lingkaran keenam. Lapisan keenam ini sama isinya dengan lapisan ketujuh, hanya saja berbeda di tingkat ketidaksadarannya. Maka kedua lingkaran ini disebut lingkaran ketidaksadaran. 3. Pada bagian ini saya menjelaskan lingkaran kelima, menggambarkan lapisan kesadaran jiwa, tetapi tidak dinyatakan. Penjelasannya dapat kalian baca di tampilan berikut ini. Yang keempat yaitu lingkaran lapisan keempat, bahan-bahannya untuk berkomunikasi dengan siapapun. Lapisan kesadaran ini adalah pikiran-pikiran, gagasan, dan perasaan yang dinyatakan secara terbuka. Yang kelima yaitu lingkaran lapisan ketiga, merupakan hubungan dekat atau hubungan akrab. Pergaulan akrab ini digunakan individu untuk tempat berlindung, mencurahkan isi hati, dan tempat untuk melepaskan tekanan batin. Hubungan psikologis yang akrab ini juga diperlukan untuk membangun hubungan kemesraan secara penuh dan mutlak pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini juga disebut sebagai dasar kehidupan kerohanian manusia bersama lingkungan hidup. Yang keenam yaitu lingkaran lapisan kedua. Lingkaran ini berhubungan dengan hubungan kegunaan, misalnya hubungan antar pedagang dan pembeli, mandor dan karyawan. Jadi hubungan ini tidak perlu disertai hubungan karib atau dekat, namun memungkinkan untuk terjadi hubungan yang lebih erat. Yang ketujuh yaitu lingkaran lapisan ke-1, yaitu sebagai lingkaran hubungan jauh. Terdiri dari pikiran dan sikap dalam jiwa tentang manusia, benda-benda, pengetahuan adat istiadat, dan sebagainya. Yang ke-8 yaitu lingkaran lapisan ke-0, yaitu lingkaran yang paling luar dapat disebut sebagai hubungan luar, berisi tentang pikiran-pikiran dan anggapan-anggapan yang mirip dengan isi pada lingkaran ke-1. Namun, terdapat beberapa perbedaan, yaitu bisa kalian perhatikan pada tampilan ini.
Jadi dapat kita simpulkan sebagian besar isi kejiwaan manusia, misalnya pengetahuan pengantarnya tentang adat istiadat, menurut psikologi barat mengandung dalam kepribadian manusia. Hal ini adalah menjadi konsep ego. Konsep kepribadian timur dimaksudkan untuk tidak membatasi manusia yang hanya makhluk individual, tetapi tetap berhubungan dengan lingkungan sosial budayanya. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.